Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk di sesi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modul fungsional, di mana terdapat 3 materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan dan manajerial, yang kedua manajemen pemasaran, dan yang ketiga pengawasan dan kepatuhan. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi. Output dari akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang meliputi: yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua yaitu laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Terdapat 10 elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu aset atau aktiva, yang kedua utang atau liability, yang ketiga ekuitas, yang keempat investasi pemilik, yang kelima distribusi kepada pemilik, yang keenam laba komprehensif, 7 pendapatan atau revenue, 8 biaya atau expense, 9 keuntungan atau gain, dan 10 kerugian atau loss. Biaya diklasifikasikan berdasarkan perilaku. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya semi variabel. Klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan adalah yang pertama biaya diferensial, yang kedua sunk cost atau biaya tertanam atau tenggelam, yang ketiga opportunity cost, yang keempat biaya relevan, yang kelima biaya tunai, yang keenam biaya incremental cost, dan yang ketujuh discremental cost. Selanjutnya adalah materi mengenai manajemen pemasaran. Nah, dalam modul ini dijelaskan tentang konsep inti dari pemasaran. Yang pertama adalah keinginan, kebutuhan, dan permintaan. Yang kedua adalah produk, yaitu sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan dari manusia. Yang ketiga adalah nilai, budaya, dan kepuasan. Apakah produk tadi sebanding dengan uang atau usaha yang dikeluarkan. Yang keempat adalah pertukaran produk dengan uang, sehingga menghasilkan transaksi. Ketika transaksi itu terjadi secara terus-menerus, maka terjadilah suatu relasi. Nah, yang selanjutnya adalah pasar, yaitu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli, atau tempat di mana transaksi dan relasi itu terjadi. Yang keenam adalah pemasaran dan pemasar. Pemasaran adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk dikenal atau disukai oleh orang lain dan dibeli oleh orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan adalah usaha yang dilakukan secara teratur dan sistematis oleh manajemen untuk memastikan bahwa pekerjaan dan hasil yang dicapai sudah sesuai dengan rencana atau target yang ditetapkan. Jika tidak sesuai, maka manajemen harus mengambil tindakan perbaikan. Sedangkan kepatuhan atau compliance adalah taat pada peraturan dan berdisiplin. Terdapat 2 perspektif kepatuhan, yaitu yang pertama kepatuhan instrumental, patuh karena ada imbalan atau hukuman yang menyertainya. Yang kedua adalah kepatuhan normatif, yaitu muncul dari kesadaran moral dan nilai-nilai yang diyakini. Perbedaan dari pengawasan dan kepatuhan adalah bahwa pengawasan dilakukan setelah kejadian terjadi. Jika ada kesalahan, bisa diperbaiki. Sedangkan kepatuhan dilakukan sebelum kegiatan berlangsung agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Sebagai upaya berkesinambungan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dan memitigasi risiko kepatuhan, langkah-langkah dalam pengembangan budaya kepatuhan adalah: yang pertama, penilaian risiko, yang kedua, peningkatan pemahaman kepatuhan, yang ketiga, pendistribusian peraturan perusahaan terbaru, yang keempat, pengkajian ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan, yang kelima, pelaksanaan fungsi konsultasi kepatuhan internal dan pelaporan, yang keenam, tindak lanjut untuk memastikan pemenuhan komitmen. Sekian pembahasan dari saya Nur Rohmayuni, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.